Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera dengan saya Bung Ropan. Jai Isyes menjadi pemain Indonesia pertama yang membuat sejarah hadir di Serie A pada musim kompetisi 2024-2025 yang akan datang. Kepastian itu diperoleh pada Senin dini hari tadi ketika klub Jai Isyes Venezia menang 1-0 di markas mereka di Stadion Pierluigi Penzo dengan memukul tamunya Cremonese 1-0. Gol sematawayang bagi Venezia diciptakan oleh Christian Jair setelah menerima umpan terukur dan manis dari rekannya Gianluca Busio. Dan ini terjadi pada menit ke-24. Gol ini bertahan bukan saja sampai di babak pertama, tapi sampai pertandingan usai di waktu normal 90 menit dan ada perpanjangan waktu atau injury time di sana. Pertahanan yang kokoh dibangun oleh pelatih Paolo Vanoli dari Venezia dengan menempatkan Jai Isyes tentunya dengan formasi 3 back di belakang. Jai Isyes bermain dengan luar biasa, ada Svoboda di sana, Sversko juga ada di sana, dan dia tidak tergantikan. Kalau dalam pertandingan pertama di Cremonese dia digantikan di 10 menit terakhir menjelang pertandingan, itu berakhir dengan 0-0 di Cremonese. Tapi kali ini Isyes bermain luar biasa, ya, mengawal pertahanan bagi Venezia dan clean sheet. Tidak ada satupun gol dari Cremonese yang lahir di gawang Venezia. Walaupun Venezia itu digempur habis-habisan, ya, bagaimana kalau lihat dari statistik itu menunjukkan bahwa Cremonese bermain dengan sangat baik. Tentunya mereka ingin menang, apalagi setelah tertinggal dengan 1 gol dari Venezia. Tapi karena Jai Isyes yang bermain luar biasa di belakang bersama dengan 2 rekannya dibantu oleh pemain-pemain lainnya, membuat gawang dari Venezia itu tidak kebobolan, dan bersoraklah Jai Isyes dan kawan-kawan begitu pertandingan berakhir, ya, dan mereka mengikuti jejak dari Parma dan juga Como, klub juga milik bagi orang Indonesia, Hartono Bersaudara, yang disponsori oleh Jarum tentunya. Dan ini suatu prestasi yang luar biasa. Venezia kembali hadir di Serie A, dan bagi kita ini kabar bahagia bagi penggemar sepak bola Indonesia, karena ada pemain kita, Bang Jayadi, bisa ikut bersama hadir di Serie A pada musim yang akan datang. Nah, dari sana, ya, Jai Isyes akan bersiap untuk ke Indonesia. Mungkin pada malam ini, ya, di kajang pesawat diperkirakan dia akan berangkat, tapi paling tidak dia akan besok pagi. Nah, paling lambat dia akan tiba itu tanggal 5. Tapi semoga pada besok malam atau Selasa malam dia mendarat di Jakarta. Tentunya hanya dilihat dengan penerbangan dia yang dari Venezia. Dia sudah mengemas koper dia untuk cepat datang ke Indonesia, karena Jai Isyes tidak sabar untuk bisa bermain di GBK seperti yang dilakukan pada debut melawan Vietnam pada 21 Maret yang lalu dan menang 1-0. Ketika itu Jai bermain sangat baik, sangat dingin di jantung pertahanan, dan kita butuh Jai memang. STY boleh mengatakan bahwa tentunya menjaga kebugaran, dia baru tiba, diragukan untuk tampil melawan Irak, tapi tergantung dari niat Jai Isyes, karena dia ingin bermain, ya, untuk membawa Indonesia itu langsung lolos ke putaran ketiga di Piala Dunia ketika kita bermain melawan Irak, ya, zona Asia ini di grup F. Ya, tapi kalau Jai mengatakan bahwa dia oke, ya, walaupun dia bertempur dengan luar biasa dalam 2 pertandingan, ya, 2 leg melawan Cremonese di playoff menuju ke Serie A, tapi semangat Jai Isyes ini yang kita perlu salut, ya, menaruh untuk apresiasi yang luar biasa. Nah, kemarin atau tadi pagi, ya, Jai bermain, ya, dengan sangat baik, penuh semangat, tapi dia mendapat kartu kuning, ya, ketika di menit ke 57 kalau nggak salah, dia diberikan kartu kuning agak menabrak Picker, ya, pemain dari Cremonese. Nah, ada 7 kartu kuning secara keseluruhan yang diberikan wasit dalam duel antara Venezia dan Cremonese. 3 di antaranya untuk Venezia dan 1 untuk
Bang Jayadi ini. Ketika Jayadi bersiap ke Indonesia setelah menuntaskan semua rangkaian pertandingan di playoff Serie B bersama Venezia, dan Venezia sudah hadir sekarang, lolos di Serie A, maka Irak kemarin sudah tiba di Indonesia. Irak calon lawan kita, mereka tiba, dan di sana kalau terlihat bahwa mereka tidak ada dua pemain pilar mereka yang ikut, yang diperkirakan pada Senin ini akan tiba, ya. Emir Al-Almari salah satu di antaranya, dan pemain belakang, ya, Rebin Zulaka itu tidak ada dalam rombongan. Nah, dua ini pemain top yang ikut bermain ketika mengalahkan kita di Basra dengan 5 gol. Nah, duanya akan menyusul, dan kelihatan sekali bahwa pelatih Irak, ya, Jesus Casas, tentunya ingin timnya tampil bagus di GBK dan nggak mau kalah melawan Indonesia. Walaupun mereka sudah lolos, Irak sudah bisa apa sebenarnya, kalau bisa katakan itu mereka sudah euforia, sudah senang karena tidak ada pengaruh lagi dalam 2 pertandingan sisa, melawan Indonesia dan melawan Vietnam. Karena mereka sudah memastikan diri untuk lolos ke putaran ketiga. Namun ini soal gengsi bagi Irak, sehingga Casas mengatakan bahwa mereka harus bermain baik melawan Indonesia. Mereka tahu Indonesia sekarang jauh lebih bagus, ya. Komposisi pemain Indonesia ini dibandingkan dengan di Basra ketika bermain, ini sudah bertambah dengan banyaknya pemain-pemain yang diaspora yang datang untuk memperkuat Indonesia, termasuk dengan Bang Jayadi ini. Karena Jay Ises tidak bermain di Basra. Sekarang kita sudah punya Jay Ises, punya Tom Hai, punya Ragnar Oratmangun, punya Nathan Joe. Ini pemain-pemain yang tidak tampil ketika bermain di Basra. Nah, itu akan menjadi perhatian. Irak akan waspada dengan Indonesia. Indonesia butuh menang, butuh 3 poin tambahan untuk memastikan langkah bagi pasukan Sintayong ini lolos ke putaran ketiga. Makanya Indonesia akan tampil habis-habisan menghadapi Irak. Irak tahu bahwa kondisi ini pasti akan berbeda di antara Basra dan Jakarta. Makanya mereka akan tampil juga dengan sekuat tenaga. Yang penting bagi Irak tidak kalah. Imbang saja melawan Indonesia sudah merupakan satu hasil yang baik bagi Irak. Tapi kita butuh menang sekali lagi. Kita butuh pemain-pemain yang handal, ya, dalam bertahan dan dalam menyerang. Dan saya pikir kita bisa mendapatkan itu, ya, dengan tekad, dengan semangat yang luar biasa dari pemain-pemain kita. Apalagi kalau Bang Jayadi ikut, walaupun dia agak lelah memang, namun kita butuh pemain belakang yang kuat, yang solid, ya, berpasangan dengan Jordi di belakang dengan Rido. Ini akan menjadi satu kekuatan bagi kita. Jikapun Jayadi harus bermain di babak kedua sebagai super sub, kita masih punya Justin Hubner yang bermain di belakang. Kalau kemarin melawan Tanzania, Sandy Walsh ditarik ke tengah dan bermain sangat bagus, bisa saja, ya, bagi SCY melakukan hal yang sama. Nah, kita akan lihat nantinya pertandingan melawan Irak. Dan sekali lagi saya mengatakan di sini, selamat buat Jay Ises yang sudah menghantar Venezia lolos ke Serie A. Dengan saya, Bung Ropan berbicara. Ciao. Thank you for watching this video.